Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah semakin dekat. Untuk memantau bagaimana situasi mudik jelang Lebaran kali ini, kami telah merangkumnya untuk Anda dalam Jateng hari ini spesial mudik Lebaran 2023 berikut ini. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau gerbang tol Kali Kangkung mengecek arus mudik Lebaran 2023 di wilayah Jawa Tengah. Dari pantauannya, kendaraan yang melintasi jalan tol Kali Kangkung Semarang mengalami peningkatan hingga 300% pada H-4 Lebaran 2023. Didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek arus lalu lintas pemudik di gerbang tol Kali Kangkung Semarang pada Selasa kemarin. Kapolri kemudian menyapa dan mengobrol dengan sejumlah pemudik untuk mendengar keluh kesah selama menempuh perjalanan mudik pada tahun ini. Kapolri mengatakan, pada H-4 Lebaran di gerbang tol Kali Kangkung mengalami peningkatan hingga 300%, di mana batas normal kendaraan yang melintas di Kali Kangkung hanya 1.000 per jam, saat ini meningkat signifikan mencapai 30.000 per jam. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan skenario one way atau satu arah juga sudah dilakukan dari Jalan Tol Cikampek hingga Jalan Tol Kali Kangkung, sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ini juga telah dilakukan konsep one way secara terpusat yang dikomandoi oleh Kakor Lantas, mulai dari wilayah Cikampek sampai dengan Tol Kali Kangkung, yang dimulai tadi jam 12.30 dan kemudian akan berakhir di jam 24. Namun demikian, dari Kapolda tadi menyampaikan juga bahwa apabila beban dan kapasitas masih di atas 60.000, tentunya kemungkinan akan ada one way yang bersifat lokal. Tentunya dalam kesempatan ini, karena rekayasa tersebut tentunya berdampak juga kepada pengguna jalan yang lain yang mengikuti jam-jam one way, karena kemungkinan juga akan melaksanakan mudik ke arah barat. Tentunya kami dalam kesempatan ini mohon kepada rekan-rekan jajaran Polda Jawa Tengah, Korlantas, untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman media untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi berpesan kepada pemudik untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya, terutama yang melakukan perjalanan jauh seperti wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika melihat dari pengalaman pemudik tahun lalu, potensi kecelakaan tinggi saat jalur mudik jarak jauh terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan disusul Jawa Barat. Hindari dalam keadaan lelah, tapi memaksakan diri untuk berkendara atau mengemudi. Karena itu tadi juga disuruhkan Pak dari Lantas dan juga Pak Kakor Lantas, sebaiknya yang berkendara jauh supaya membawa driver reserve, jadi driver cadangan, sehingga bisa bergantian di perjalanan. Kalau tidak, upayakan jangan memaksakan diri kalau sudah dalam keadaan lelah, apalagi ngantuk. Kemudian di rest area bukan tempat untuk beristirahat cukup lama, karena itu di rest area itu hanya sekedar untuk mampir, untuk membeli bahan-bahan kebutuhan, mungkin makanan yang diperlukan, kemudian ke toilet untuk buang air kecil terutama. Kapolri menjelaskan, jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di Tol Kali Kangkung, nantinya akan dilakukan perpanjangan one way lokal hingga Jalan Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, berbagai daerah di Jawa Tengah maupun di wilayah lain di Indonesia dipadati pemudik yang datang dari berbagai penjuru. Untuk mengetahui situasi mudik kali ini, kami telah terhubung dengan rekan kami Basit yang akan melaporkan langsung di posko mudik Lebaran yang berada di Welahan Kabupaten Jepara. Selamat sore, Basit. Ya, selamat sore rekan Puji. Bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini, Basit? Ya, baik, bisa dilaporkan untuk situasi terkini di posko pengamanan Lebaran di Welahan. Untuk saat ini terpantau untuk situasi arus lalu lintas masih ramai lancar dan untuk cuacanya pun juga cerah. Terus baik, demikian yang dapat sementara dilaporkan. Baik, jika dibandingkan dengan kemarin, apakah hari ini ada peningkatan mengenai intensitas kendaraan atau pemudik yang masuk ke Jepara, Basit? Gimana? Halo? Ya, jika dibandingkan dengan kemarin, apakah hari ini ada peningkatan intensitas kendaraan atau pemudik yang masuk ke Jepara? Baik, untuk pemudik sendiri yang saat ini menuju ke Jepara diperkirakan masih belum terjadi lonjakan pemudik, walaupun sudah memasuki libur cuti Lebaran. Sementara di Jepara sendiri terdapat 5 posko pengamanan Lebaran yang telah didirikan. Yang pertama ada di Pelabuhan Kartini, di SCJ Kota Jepara, Keling, Welahan, dan Kecamatan Mayong. Demikian. Baik, lalu untuk posko mudik yang berada di Welahan ini seperti apa, Basit? Apakah disediakan pelayanan dan fasilitas khusus bagi para pemudik? Ya, putus-putus. Halo? Lalu untuk posko mudik yang berada di Welahan ini seperti apa? Kemudian apakah disediakan pelayanan dan fasilitas khusus bagi para pemudik?
Oh, ya, untuk lebih jelasnya bersama kami telah Halo? Ya, Silahkan. halo. Komandannya Pak. Untuk Ya. posko mudik yang berada di Welahan ini seperti apa? Kemudian apakah disediakan Untuk pelayanan dan situasi fasilitas khusus? Saat ini kondisi lalu lintas masih terpantau lancar, rekan Puji. Dan di posko sendiri sudah disiagakan untuk petugas medis dan juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP maupun TNI yang biasanya di mana disiagakan untuk memecah kemacetan yang terjadi di persimpangan Pasar Welahan. Karena memang jalur di posko Welahan ini merupakan jalur masuk pemudik dari arah selatan menuju Jepara dan sekitarnya. Demikian. Ya, halo. Baik, apakah nantinya ada perkiraan mengenai kenaikan volume kendaraan dan apakah ada imbauan dari petugas kepada pemudik? Ya, baik, untuk perkiraan jumlah pemudik bersama kami telah bergabung untuk dari Polres Jepara bersama Ibda Badar Amri Yahya. Baik, Pak Badar Amri, bisa disampaikan ini untuk perkiraan dari pemudik yang masuk ke Jepara ini akan terjadi lonjakan di hari apa nanti, Pak? Baik, sesuai dengan perkiraan juga untuk hari ini juga telah diberlakukan one way dari arah Jakarta, kemungkinan besar juga berimbas ke Jepara karena Jepara ini sebagai kota tujuan. Kemungkinan besok hari Kamis akan menjadi puncak dari masuknya arus mudik yang menuju ke Jepara. Demikian. Baik, sementara untuk himbauan kepada masyarakat sendiri yang ada di Jepara, baik dari pemudik yang masuk, yang datang, atau dari masyarakat sekitar, ini seperti apa, Pak? Himbauannya. Terima kasih, kami dari Polres Jepara juga tidak henti-hentinya menyampaikan himbauan secara masif kepada masyarakat terkait kewaspadaan dalam perjalanan, hindari untuk tidak mengantuk, apabila mengantuk segera menepikan kendaraan di rest area yang telah disediakan. Kalau di Welahan ini kami sediakan di depan pos terminal ini. Kemudian untuk kesehatan juga diperhatikan apabila kondisi tubuh kurang fit agar segera diperiksakan. Kami kebetulan juga tersedia untuk dari pelayan petugas kesehatan di pos PAM Welahan. Demikian, Pak. Ya, rekan Puji, demikian wawancara kami dengan Bapak Ibda Badar Amri Yahya. Terima kasih Basit atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga.
program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Trafik kedatangan dan keberangkatan penumpang umum di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Trafik ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan sebanyak 100% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tirtonadi Solo, Bandiono mengatakan, dari jumlah normal 14.000 penumpang per hari, kini menjadi 16.000 penumpang per harinya. Sementara itu, puncak kedatangan pemudik diprediksi terjadi pada tanggal 19 hingga 20 April dengan berjumlah 20.000 orang. Menurutnya, jumlah ini lebih besar dari mudik tahun lalu, di mana peningkatan pemudik di Terminal Tirtonadi Solo mencapai 100%. Di samping itu, Bandiono mengatakan, dalam rangka menyambut mudik Lebaran ini, pihaknya sudah melakukan persiapan dan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian. Untuk saat ini, pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi di lapangan sudah terpantau terjadi peningkatan terhadap pemudik, terutama program pemudik gratis dari beberapa kementerian ataupun swasta lainnya. Kurang lebih tadi malam sampai dengan tadi malam ada 2.800 pemudik yang datang ke Terminal Tirtonadi, dan kami prediksi nanti akan terjadi kenaikan nanti pada tanggal 19 April yang kami prediksi akan meningkat sampai dengan kurang lebih 21.000 pemudik, termasuk juga reguler. Kalau yang program mudik gratis ada beberapa, yaitu dari DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian Tangerang dan Jabodetabek. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan yang cukup luar biasa, kurang lebih ada peningkatan 135%. Jadi karena memang masa pandemi sudah tidak ada lagi dan tidak ada pembatasan, sehingga memang prediksi kita akan naik cukup luar biasa. Dalam hal ini, pihaknya juga telah menyiapkan posko 24 jam di terminal untuk memudahkan pemudik. Selain itu, ada juga pemeriksaan rutin terhadap kru bus agar selalu dalam kondisi sehat. Selain itu, petugas juga melakukan pemantauan terhadap makanan dan minuman yang dijual di area Terminal Tirtonadi Solo, agar tidak ada makanan yang kadaluarsa atau tak layak jual. Sementara itu, ribuan peserta mudik gratis pemerintah mulai tiba di Terminal Tirtonadi sejak Senin 17 April 2023. Hingga kini pemudik terus berdatangan di Terminal Tirtonadi dengan menumpang bus mudik gratis yang disediakan oleh pemerintah. Jam 7 pagi dari Senayan. Dari Senayan jam 7 pagi. Alhamdulillah sangat membantu. Perjalanannya
tadi gimana? Lancar. Lancar ya. Program ini atau selalu ikut Bu? Ini mau pulang kemana Bu? Ke Sukoharjo. Lancar, rame, padat sih tapi lancar. Ikut program mudik gratis atau gimana Pak? Iya, Iya. Berangkat dari Jakarta jam berapa? jam 6. Jam 6. Sampai di sini tadi jam berapa Pak? Baru ini 4:30 jam berapa? Jam 3 ya. Bagus sih, jadi banyak istilahnya apa ya, nggak perlu capek-capek ini nyari tiket, cuma buat online aja. Adanya kenaikan trafik pemudik yang memasuki Terminal Tirtonadi pada momen mudik lebaran ini diduga lantaran sudah tidak ada pembatasan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik. Sehingga hal ini menuai antusias yang tinggi dari masyarakat. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Raditya Hirmansyah yang akan melaporkan dari Stasiun Balapan Solo dan ada rekan kami Mutia Parasti yang akan melaporkan dari Terminal Kembang Joyopati. Baik, kita ke Radit terlebih dahulu. Selamat sore Radit. Ya, selamat sore Puji. Radit, seperti apa situasi saat ini di sana Radit? Apakah sudah terlihat adanya kepadatan di Stasiun Balapan Solo Radit? Ya, terima kasih Puji. Seperti yang terlihat, saat ini saya sedang berada di Stasiun Balapan Solo, melaporkan bahwa saat ini situasi kondisi masih tampak normal seperti biasa, tidak terlalu ramai oleh masyarakat yang baik yang datang ataupun yang berangkat dari Stasiun Balapan Solo. Namun aktivitas dari pemudik baik yang datang maupun berangkat sudah mulai tampak di sini sejak pagi tadi. Dari pantauan yang dilakukan, pemudik baik yang berangkat maupun datang sudah mulai terlihat sejak pagi tadi pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana para pemudik sudah memesan tiket jauh-jauh hari secara online. Seperti itu, Puji. Baik Radit, kalau bisa Anda presentasekan Radit, berapa persen peningkatan penumpang yang masuk ke kota Solo ataupun yang keluar dari kota Solo melalui Stasiun Balapan ini Radit? Ya, terima kasih. Berdasarkan informasi dari manajer Humas Daop 6 Yogyakarta tadi mengatakan bahwa untuk perharinya sejak pukul 6 pagi sudah ada 4.329 orang yang turun di Stasiun Balapan Solo. Angka ini diprediksi akan terus naik dan mengingat hari ini adalah hari pertama cuti bersama, kemungkinan puncak arus mudik Lebaran 2023 akan terjadi pada hari ini karena bersamaan dengan awal cuti bersama. Pada tahun 2023 ini arus mudik Lebaran dengan jalur transportasi kereta api juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terkait volume penumpang di masa angkutan Lebaran saat ini juga lebih tinggi sekitar 40% dibanding pada tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan karena situasi pandemi COVID-19 yang sudah mulai melandai dan mungkin membuat banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada tahun 2023 ini. Seperti itu, Puji. Baik Radit, sudah ada berapa tiket yang terjual di Stasiun Balapan ini Radit? Ya, Puji. Sudah ada berapa tiket yang terjual di Stasiun Balapan ini? Terima kasih. Terkait tiket dari kereta api sendiri, dari KAI Daop 6 Yogyakarta sudah menyiapkan 309 tiket untuk para pemudik di musim Lebaran 2023 ini. Dari manajer Humas Daop 6 Yogyakarta tadi juga menyebut bahwa dari catatan jumlah tersebut sudah tercapai 79%. Untuk kereta api keberangkatan dari stasiun di Daop 6 Yogyakarta pada 18 hingga 23 April 2023 juga masih tersedia sebanyak 32.659 tempat duduk. Tujuan kereta api tersebut tersebar ke berbagai kota di Pulau Jawa seperti Cirebon, Purwokerto, kemudian Tasikmalaya, Bandung, Jakarta,
Madiun, Surabaya, dan Malang. Kereta api keberangkatan dari stasiun di Daop 6 Yogyakarta juga masih tersedia tiketnya dari tanggal 18 hingga 23 April 2023. Seperti itu, Budi. Baik, lalu kesiapan dari stasiun balapan ini dalam menyambut mudik lebaran bagaimana? Apa saja yang disiapkan untuk para pemudik, Radit? Ya, seperti yang terlihat di belakang saya bahwa dari pihak stasiun sendiri menyiapkan sejumlah fasilitas seperti tempat duduk untuk para pemudik yang hendak berangkat ataupun datang untuk beristirahat sejenak, dan juga pos pelayanan kesehatan di samping saya ini. Seperti itu, Budi. Dan tadi saya juga sempat berbincang-bincang sejenak dengan salah seorang pemudik dan juga humas dari Daop 6 Yogyakarta saat berada di stasiun balapan ini. Berikut wawancaranya dengan mereka. Sih kan sekarang udah sistemnya udah online ya, jadi kita udah gampang aja kalau cari tiket atau apa tinggal kita buka di websitenya KAI itu sama tiket, ya udah langsung pesen tiket di situ. Pesen tiket bolak-balik atau untuk berangkat aja? Masih berangkat aja, karena belum tahu sih besok pulangnya tanggal berapa gitu ya. Tapi sih nggak susah juga sih, nanti pulangnya palingnya kalau misalnya memang masih ada, ya itu mesti kita. Tiketnya memang masih tersedia ya Bu ya? Masih banyak ya kan. Per tahun Bu mudik atau? Iya. Menggunakan jalur transportasi kereta atau gimana? Kalau yang COVID kemarin kan bawa kalau ini ya pakai kereta. Kalau udah aman ya. Udah aman, jadi kita pakai kereta. Kalau menurut panjenengan sendiri Bu, mungkin untuk mudik tahun ini seperti apa Bu? Kelihatannya kalau mudik tahun ini sudah mulai kelihatan hampir normal ya. Sudah biasa lagi seperti dulu lagi setelah COVID ini kan, jadi ya enak aja sih, udah aman. Kereta juga sekarang udah nyaman, jadi kita lebih baik pakai transportasi umum aja. Terpadu di Solo Balapan ini yang terdiri tidak hanya dari internal KAI, tapi dari aparat keamanan, dari kewilayahan juga, termasuk setiap hari juga ada posko dari dinas-dinas lain ya, seperti dari BCKA yang memastikan operasional kereta api dan pelayanan kepada penumpang di arus mudik ini di masa angkutan Lebaran berjalan dengan baik. Baik, Radit, apakah dari pantauan di lokasi ditemukan adanya pemudik yang mungkin menginap di stasiun balapan ini? Terima kasih. Untuk saat ini terlihat tidak ada ya dari para penumpang baik yang datang ataupun berangkat, tidak ada yang menginap di tempat ini. Mereka hanya duduk sejenak menunggu kereta api yang akan melintas di stasiun balapan Solo ini. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Radit. Pemirsa, kita akan beralih ke rekan kami Mutia Parasti yang akan melaporkan dari Terminal Kembang Joyopati. Selamat sore Mutia. Mutia, seperti apa situasi di Terminal Kembang Joyo saat ini? Baik Puji, dan juga pemirsa Lingkar TV, dapat kami kabarkan saya saat ini sedang berada di Terminal Kembang Joyopati, dan situasi terkini untuk di Terminal Kembang Joyopati sendiri di sini terpantau masih sepi. Meski begitu, tadi Terminal Kembang Joyopati ini sekitar pukul 4 sore tadi dipadati oleh para pemudik yang hendak berangkat menuju ke Jakarta, Bogor atau Jabodetabek. Para pemudik tersebut tadi berkumpul ke PO-PO yang sudah menjadi tujuan mereka. Kemudian mereka menunggu, dan tadi kurang lebih terdapat 4 bus akap yang berangkat menuju ke Jabodetabek. Sementara itu untuk saat ini memang di Terminal Kembang Joyopati sendiri masih dalam tahap untuk para pemudik dalam tahap sepi, begitu Puji.
Baik Mutia, apakah ada informasi mengenai kenaikan penumpang di Terminal Kembangjoyo ini Mutia? Baik Bu Ci, terkait kenaikan penumpang sendiri di Kembang Joyopati masih terpantau sepi. Kondisi ini berbalik bila mana dari Kembang Joyo ini, dari maksud kami dari Terminal Kembang Joyopati ini menuju keluar tampak sepi, masih didominasi oleh para masyarakat Pati yang mudik menuju daerah-daerah yang masih dalam lingkup sekitar Kota Pati, misalnya sendiri Kota Solo, kemudian Jepara dan yang lainnya. Meski begitu, semalam juga sempat hadir beberapa bus, kurang lebih 15 bus yang datang dari Jakarta yang merupakan mudik gratis yang oleh pihak swasta. Meski begitu, untuk lonjakan pemudik dari warga Pati yang hendak menuju keluar Pati sendiri masih dianggap sepi atau masih dianggap minim dan seperti hari-hari biasa. Namun untuk daerah wilayah Jabodetabek menuju ke wilayah Pati terjadi peningkatan kurang lebih yang diperkirakan 4 kali lipat dari biasanya. Begitu Bu Ci. Baik Mutia, apakah ada perubahan dari jadwal keberangkatan dan kedatangan para penumpang di Terminal Kembangjoyo saat momen mudik Lebaran ini Mutia? Baik Bu Ci, berdasarkan informasi yang kami himpun dari beberapa PO di sekitar Terminal Kembang Joyopati di sini tidak ada perubahan jadwal yang berkaitan dengan arus mudik di sini. Rata-rata dari para PO ini diberangkatkan pukul 8 ketika pagi, 11 dan pukul 5 sore. Meski begitu tadi ada beberapa bus yang hadir atau datang di Terminal Kembang Joyopati ini yang mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan ada kemacetan di Tol Cipali. Meski begitu, untuk jadwal keberangkatan dari Terminal Kembang Joyopati sendiri masih terpantau aman dan terkendali. Begitu Bu Ci, dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari para pemudik yang hendak mudik menuju Solo dan memilih moda transportasi berupa bus dikarenakan merasa aman dan nyaman ketika menaiki bus. Berikut wawancara kami untuk Anda. Mau ke Solo, Surakarta. Oke. Dari mana Pak ini? Dari Asli Pati. Asli Pati. Kenapa mudik ke Solo Pak ini? Ke rumah mertua. Oh, rumah mertua. Kenapa memilih bus sebagai alternatif Bapak untuk mudik? Ya, mungkin bisa dibilang paling nyaman kalau lewat jalur Semarang, Solo itu. Untuk biaya seperti apa Pak? Biayanya bagaimana? Ya biasa kalau menjelang hari raya ya ada kenaikan. Ini inilah wajar lah. Tapi memang direncanakan untuk mudiknya H-3 ini ya Bapak berangkatnya atau bagaimana? Ya sudah diatur. Nah, ada acara keluarga gitu. Ya. Berarti nanti kemungkinan sampai di Solo sekitar pukul berapa Pak? Sore lah, mungkin habis asar. Untuk harapannya apa Pak untuk mudik untuk tahun ini? Gimana? Mudik tahun ini bagaimana? Sebelumnya juga tahun lalu juga mudik juga atau bagaimana? Tiap tahun. Kemudian ini kan PPKM sudah dicabut ya Bapak. Harapannya apa Pak terkait ini? Harapannya ya pemerintah memperhatikan rakyat kecil seperti ini sehingga transportasi semakin tertata lagi dan makin nyaman, juga pelayanan untuk masyarakat juga terutama untuk sembako lah itu terutama untuk mungkin lebih diperhatikan untuk masyarakat bawah. Baik Mutia, apakah ada yang berbeda dari wajah Terminal Kembangjoyo dalam momen mudik Lebaran kali ini? Ibu dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwasanya ada wajah baru di Terminal Kembang Joyopati sendiri, di mana di depan Terminal Kembang Joyopati ini didirikan pos terpadu untuk pengamanan mudik Lebaran yang didirikan oleh Polresta Pati. Selain itu, dari pihak terminal juga sebelum arus mudik Lebaran ini juga telah mempersiapkan beberapa persiapan, yakni melalui perbaikan fasilitas seperti pengaspalan jalan, kemudian perbaikan seperti toilet, kemudian pembuatan ruang tunggu dari arah Semarang. Begitu Bu. Kemudian untuk informasi bahwasanya harga tiket
di Terminal Kembang Jayapati sendiri di sini juga masih terpantau aman, namun nantinya sekitar tanggal 25 hingga H+7 Lebaran akan terdapat kenaikan yang cukup signifikan, mencapai 2 kali lipat dari biasanya. Meski begitu juga para pemudik yang hendak menuju ke tujuannya masing-masing diharapkan untuk dapat memesan tiket jauh-jauh hari. Begitu Bu Syi. Baik, terima kasih Mutia dan Radit atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas.